Soal partainya jadi gampang. Baik. Apa maju apa enggak. Baik, Dan terima apa kasih. penyebabnya. Baik, terima kasih Datuk Karni Ilyas, ini leluhur kita dari Balingka nih. Siap. Kebetulan ayah saya dari Balingka, Datuk. Jadi Oh ya. Datuk kita beliau ini. Datuk Bareno kan? Datuk Bareno. Baik, Pak Karni, pertama-tama terima kasih kesempatan kami dari P3 menjadi tema malam ini dengan sahabat saya Uki. Ternyata ditaruh di ujung-ujung nih karena diperhadap-hadapkan. Tapi mungkin kalau boleh menyampaikan situasinya, mungkin begini Pak Datuk. P3 pada hari ini berada pada posisi yang betul-betul berjuang mempertahankan basis-basis suara yang ada di tengah pemilu kita yang sangat pragmatis, helipad dan berbiaya tinggi. Dan kalau kenyataannya pada hari ini P3 di berbagai lembaga quick count itu disebutkan sebagai juru kunci, itu menandakan bahwa inilah suara-suara idealisme yang tersisa. Bahwa banyak sekali basis-basis P3 misalnya di Kalimantan Selatan itu hilangnya luar biasa, baik di DPRD, di provinsi dan kabupaten. Nah, posisi kami sebenarnya dalam proses pengawalan tabulasi dalam 2 minggu ini sebenarnya pada mulanya itu tidak ada, mohon maaf mungkin bahasa yang lebih enak, nggak ada urusannya dengan PSI. Karena fokus kita mengawal suara kita sendiri, menjaga ini. Ini benar-benar tabulasi berjenjang ini, jangan ada suara yang hilang. Karena berdasarkan quick count dan tabulasi internal, 4 komanya ini 4 koma kecil-kecil gitu Pak Datuk. Jadi kalau 5 tahun yang lalu tuh kita masih 4,6, 4,7 gitu. Jadi kalau misalnya melesetnya 0,2, 0,3 itu masih kita bisa toleransi. Tapi kalau misalnya hanya 4,15, 4,12, ada sedikit pergeseran 0,2% kita bisa anyut. Nah, menjadi heboh karena mulai dalam 3-4 hari terakhir itu banyak laporan kepada Pusat Tabulasi Nasional kami. Tadinya kami berpikir itu bersifat spesifik di satu TPS saja. Apa? Ini sepertinya ada modus baru yang baru kayaknya gitu. Dulu kan orang istilahnya belanja-belanja suara ketika sudah selesai pemilu hari H itu dari C1 berjalan ke kecamatan. Ada orang belanja-belanja suara ke sesama caleg. Caleg yang suaranya kecil jual suara ke caleg yang suaranya mungkin lebih besar. Atau misalnya kepada parlemen, teman-teman yang di bawah itu dinamika itu terjadi. Menjual suara kepada partai-partai yang gak lolos ke DPR. Tapi melihat di lapangan itu sudah semakin susah pada itu. Muncul laporan ini ada permainan angka-angka partisipasi. Nah, ketika kita melakukan tabulasi, udah arahan kita jaga suara kita. Tidak usah pedulikan yang lain-lain. Pokoknya keep, jaga saja suara kita. Jaga itu tabel C-nya supaya tidak terganggu. Nah, 1-2 yang terjadi itu ada TPS-TPS yang akhirnya terpaksa bersinggungan kita sama Mas Dede ini. Apa? Ada beberapa TPS yang penambahan suara teman-teman di PSI itu adalah penambahan dari angka partisipasi. Jadi angka pilihan partai itu enggak berubah, tapi penambahan angka partisipasi. Oh, itu spesifik. Cek, periksa dengan teman-teman Bawaslu setempat, PPK setempat, gunakan hak apil, hak banding kita. Tapi lama-kelamaan set datanya itu banyak Pak Karni. Dan itu mulai beredar kan di media sosial kita. Penggunaan orang-orang yang tidak menggunakan hak pilih hari itu, kemudian suara-suara tidak sah. Ternyata ada mathematical ada konsekuensi matematisnya Pak. Apa itu konsekuensi matematisnya? Kita mainkan sedikit angka matematik politik. 4% koma kecil P3 sekarang ini, 4,15 atau 4,2 P3 ini, di mana kita dapat? Adalah total dari seluruh orang yang memilih P3 se-Indonesia. Pembilang, dibagi seluruh orang yang datang ke TPS di 800.000 TPS itu.
keluar angka 4,1, 4,2. Tapi kalau angka partisipasi di bawah ini ditambah Pak Karni, jadi nggak diganggu nih orang yang milih 4% di atas ini, tapi penyebutnya ditambah sehingga 4 bisa 3,9. Nah itulah pangkal kita pada akhirnya ketika cukup banyak secara random dan acak, yang itu ternyata penambahan itu sebenarnya not only di PSI ya, tapi ada juga dari partai lain. Jadi semanjang ada orang melakukan modus operandi penambahan angka partisipasi untuk menambah suara partainya, mampuslah P3. Akan membuat penyebutnya bertambah. Yang sebenarnya itulah yang kita sebut dengan ghost voters itu Pak. Jadi kalau ada pemilihan hantu ditambahkan dengan menambahkan angka partisipasi, maka itu berkonsekuensi kepada P3-nya itu bisa tidak hilang 4%-nya. Nah seperti apa kenyataannya di lapangan? Itulah yang hari ini kami menjaga suara itu. Jangan sampai ada suara-suara gelap yang ingin dilakukan oleh siapapun itu untuk menguntungkan dirinya dalam proses mungkin yang namanya menggelembungkan suara, mencuri suara, sehingga menambahkan partisipasi itu. Nah sekarang kita mesti kawal Pak Datu. Banyak orang mengawal angka quick count itu kan hanya dari capaian suara partainya, ternyata tidak. Jadi kalau kita mencuri bermain di partisipasi itu juga membahayakan. Hari ini saya sudah cek Pak, dari seluruh lembaga quick count yang kredibel itu rata-rata ternyata berbeda Pak kan. Jadi partisipasi legislatif kita itu 77%. Dan untuk RI. Tunggu dulu, jelasin dulu partisipasi itu ke pemirsa. Baik, partisipasi itu adalah orang yang datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Kita zoom in saja TPS. TPS itu by undang-undang, correct me if I'm wrong Pak Ketua Bawaslu, satu TPS itu 300 orang ya, maksimum. Tap 300 maksimum by law. Nah, kecuali PPLN. Tapi kan kenyataannya di hari H itu Pak Karni, yang datang menggunakan hak pilih itu enggak 300-300-nya. Rata-rata ya pasti ada saja yang tidak datang. Nah, angka quick count itu selalu ada. Untuk partisipasi RI, seluruh lembaga quick count sudah saya cek, indikator, SMRC, kemudian carta, itu 77% untuk RI. Dan 83% untuk presiden. Jadi memang selalu penggunaan partisipasi di presiden itu lebih tinggi. Dan data juga menunjukkan makin ke bawah dia makin tinggi Pak. Jadi DPRD kabupaten itu pasti partisipasinya lebih tinggi daripada provinsi, dan provinsi lebih rendah daripada lebih tinggi lagi daripada RI. Nah, ada modus orang-orang yang ingin berlaku culas memenangkan dirinya tanpa harus ada orang yang dipilih ini, sehingga efeknya itu merugikan kepada P3 hari ini. Jadi tidak ada sebenarnya pretensi kami misalnya PSI nyolong-nyolong suara kita. Nggak begitu juga sebenarnya Dek. Jadi ada laporan yang banyak dan polanya hampir tampak. Yang diambil itu adalah suara-suara orang-orang yang tidak ke TPS. Nah mungkin ini juga kepada Pak Ketua Bawaslu mesti kita cek. Karena ada permainan angka partisipasi ini yang terjadi di lapangan, yang itulah situasinya. Ya itu seperti pebilang penyebut gitulah Pak Karni kan. Jadi kalau dibayangkan itu kan, kalau misalnya angka 4% ini didapat dari mana? Seluruh orang yang memilih P3 per yang datang ke TPS real. Begitu ditambahkan 100.000 atau 200.000, ya itu kan tinggal nambah dikit-dikit aja Pak. 20-20 per kecamatan. Jadi bisa 800.000 juga tuh suara. Nah ini yang mungkin, mohon maaf 400.000 juga mungkin. Sehingga itu yang situasi terjadi pada hari ini di P3. Nah sehingga apa? Kualitas demokrasi kita ini terganggu. Nah mungkin ini saya istilahkan ini kalau pakai istilah agama ini Pak Karni, ada seperti bid'ah Pak Karni, kecurangan ini. Kalau bid'ah itu kan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Tapi kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Jadi setiap curang ini sesat, setiap sesat ini di neraka. Nah curang hasanah ini mungkin nggak kena P3-nya. Curang hasanah ini adalah curang sebelum pemilu. Nah itulah tuh setrum-setrum mungkin oknum-oknum aparat. Kemudian pemobilisasian. Tapi yang bahaya ini curang dolalah ini. Curang setelah pemilu.
Nggak ada orang yang milih, tapi ditambahin. Nah inilah situasi hari ini yang membuat P3 jadi dinamika pembicaraan dalam minggu ini. Nah mudah-mudahan di forum ini supaya se-Indonesia mengerti ternyata proses pemilu itu belum selesai. Ketika pemilu itu sudah ditutup di hari H. Nah, masih ada upaya-upaya orang politisi-politisi yang mungkin merasa ada prinsip itu Bang, lebih baik menang curang daripada kalah terhormat itu. Asal mereka menang. Pada akhirnya kan sebenarnya kita lebih menang itu caranya kayaknya lebih penting. Kalau politisi nggak mungkin main di TPS dan yang lain-lain itu Pak. Nah nggak tahu, kita mungkin Bang Deddy bisa lebih berpengalaman dari kita. Siapa yang bisa bermain itu? Mungkin itu Pak Kardi pengantar dulu. Ya, menyambung Pak Deddy tadi, yang bisa membuat curang ini siapa? Berarti KPU dong. Bukan menurut Terawangan, saya susah juga untuk mengatakan menunjuk matanya nggak bisa Pak. Tapi yang jelas yang bisa kami tampak dari tabulasi yang masuk, dia sangat bersifat acak dan random. Jadi tidak spesifik dari satu tempat. Sebagai orang yang belajar statistik kecil-kecilan, kita percaya ada hukum tuh. No randomness, no generalization. Kalau tidak ada keacakan, tidak ada penarikan kesimpulan secara umum. Karena ini terjadi secara acak, berarti patut diduga juga ada upaya sistematis. Dan menurut kami ya kita semua tahu ya, mungkin PDI Perjuangan yang ada di sini partai paling senior, mungkin sanggup nggak PDI Perjuangan punya saksi misalnya di seluruh TPS di Indonesia gitu. 800.000 TPS kan kita saja mungkin di P3 ya kesanggupan kita hanya di daerah-daerah prioritas untuk mengawal saksi lebih lengkap. Tapi kalau sudah tidak daerah prioritas kita nggak punya saksi di sana Pak. Jadi mungkin kami tidak bisa menunjuk hidung kemana, tapi pola data yang masuk itu cukup acak dalam penambahan angka partisipasi. Dan orang di lapangan itu Pak Karni, nggak juga. Karena saksi-saksi partai itu Pak, dalam dia mengawal suaranya, dia fokus ke suara partainya aja. Oke, sekian, aman. Nah, tabulasinya begitu cepat. Dia nggak care dengan angka partisipasi itu. Nah ini mungkin satu improvement masukan untuk kualitas demokrasi kita ke depan. Bahwa angka partisipasi pun masih rentan untuk dimainkan bagi orang-orang yang bisa punya kemampuan konsolidasi sangat besar gitu. Mungkin kira-kira gitu Pak. Jadi kalau begitu angka partisipasi itu ditambahkan ke partai yang memang kerjasama. Nggak bisa saya simpulkan. Saya tidak punya data untuk menuduh satu partai. Tapi P3 hari ini dari data yang masuk terkorban dengan banyaknya dikorbankan begitu banyaknya penambahan suara sehingga 4 per total suara itu total pemilih P3 per jumlah suara itu sama dengan 4%. Kalau jumlah yang datang ke TPS ditambah tidak sesuai dengan jumlah hari H itu hilang dia Pak. Bisa 3,9, 3,8. Berdasarkan tabulasi kami, hari ini alhamdulillah kami masih bisa mempertahankan 14 sampai 15 dapil. Tapi kalau misalnya 3,9 dia 3,8, anyut yang 15 anggota DPR ini, padahal orang sudah memilihnya dan seharusnya kita terus berhak untuk berada mewarnai parlemen kita. Ya, yang jelas KPU lah yang bertanggung jawab tuh. Kemudian ya siapa partai yang diuntungkan dari itu, kayak itu muaranya. Ya makanya karena hari ini kita itu di posisi 9 dan PSI itu di posisi 10, akhirnya publik menangkap seolah-olah PSI mencuri suara P3. Gamenya padahal tidak begitu Pak. Gamenya itu ada penambahan angka partisipasi sehingga P3-nya terancam tidak lolos ke parlemen. Apakah itu terjadi PSI yang melakukan? Nah, nanti bisa Dede bisa menjelaskan di sini karena kan di beberapa forum saya dengar klarifikasi Mas Dede juga gitu bahwa ternyata penambahan partisipasi itu tidak hanya khas daripada penambahan di di PSI ya, yang kita lihat juga banyak dibuka oleh publik di media sosial. Jadi setiap penambahan angka partisipasi itu ternyata bisa merugikan peserta pemilu yang lain tanpa disadari gitu loh Pak. Jadi penambahan dari partisipasi tadi tidak ansi ke PSI,
ke beberapa partai dong kalau gitu. Betul Pak, betul Pak. Jadi kita tidak bisa menuduh satu partai melakukan itu, tapi kondisi P3 pada hari ini dari data yang masuk sangat random dari seluruh Indonesia itu nggak sinkron Pak dari jumlah yang datang ke TPS menggunakan suaranya di DPR RI itu. Dan dia bisa dua Pak, menambahkan yang datang atau suara tidak sah. Suara tidak sah itu dia datang ke TPS tapi itu kan nggak dihitung Pak sebagai suara sah. Suara tidak sah itu dijadikan suara sah. Nah itu akhirnya berefek kepada presentasi kita secara nasional. Oke, tapi yang dituduh banyak oleh publik kan ada penggelembungan suara di PSI. Sehingga tiba-tiba naiknya, maka kita namakan tadi melejit. Baik, tapi dari konteks P3-nya, saya tidak bisa menunjuk hidung bahwa PSI melakukan penggelembungan. Tapi P3 ini dirugikan ketika ada penambahan partisipasi-partisipasi dari partai manapun. Walaupun karena PSI ini partai yang ketua umumnya putra presiden, dia lebih di-watch orang gitu. Lebih di-watch orang banyak melaporkan di media sosial. Sehingga seolah-olah tampak yang banyak memindahkan suara-suara yang tidak sah atau penggunaan angka partisipasi itu di PSI. Tapi di beberapa tempat itu tidak hanya di PSI aja. Pokoknya asal ada partai lain nambahin, HP3 jadi dirugikan. Karena penyebutnya itu jadi bertambah, Pak. Tapi yang mengaku suaranya dicuri kan tidak hanya P3. Banyak juga partai lain yang merasa dicuri. Betul Pak, jadi dalam konteks P3, karena ini kami 4, kecil Pak. 4,01, 4,15, 4,2. Jadi itu sensitif sekali. Tapi Bang Roni mungkin nggak penting bagi dia, karena dia udah 9%, 7%. Kecuri 0,4, 0,5 dia masih di DPR. Sehingga itu yang menjadi dan concern kami hari ini Pak.